Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mujtabah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Sahabat-sahabatku, santriwan, santriwati Pondok Pesantren As-Salafiyah yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi-materi pelajaran tajwid yang telah kita kaji pada waktu-waktu yang lalu. Pada hari ini kita akan mengkaji nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Oleh sebab itu di dalam kitab Syifa'ul Jinan disebutkan suatu nazam wa ghunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza ma syuddida wa ghunnatun utawi wacan ghunnah iku qad aujabuha teman-teman majibake sapa para ulama ha ing ghunnah abadan ing dalem saklawase fil mimi ing dalem mim wan nuni lan nun idza ma syuddida ing dalem nalikane den tasydid apa mim lan nun. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hukum nun dan mim yang bertasydid. Ini dikemukakan oleh Mbah Kiai Musonef di pembahasan-pembahasan yang awal karena kasus mim yang bertasydid dan nun yang bertasydid ini jumlahnya juga cukup banyak. Oleh sebab itu kita harus hati-hati, kita harus bisa membacanya dengan bacaan yang benar sesuai dengan petunjuk ilmu tajwid. Nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid itu pada hakikatnya dua huruf. Dua huruf yang pertama mati, kemudian yang kedua hidup. Jadi prinsipnya ketika ada huruf yang bertasydid itu pada hakikatnya adalah huruf sama. Huruf double pertama dan kedua itu hurufnya sama, huruf yang pertama itu dimatikan, disukun, kemudian huruf yang kedua itu berharokat. Nah ketika ada kasus seperti itu, maka dua huruf itu harus diidghamkan, harus digabungkan, harus dilebur menjadi satu huruf. Lah jadilah satu huruf yang bertasydid seperti ini. Jadi ini aturan dasarnya seperti itu. Kita harus memahami aturan dasar bahwa ketika ada dua huruf yang sama, kemudian yang pertama tidak berharokat, terbaca mati, sukun, kemudian yang kedua berharokat, maka huruf yang pertama harus diidghamkan, dimasukkan, dileburkan pada huruf yang kedua. Kemudian menjadi satu huruf yang bertasydid. Begitulah dengan nun dan mim yang bertasydid. Jadi di dalam kitab Syifa'ul Jinan ini disebutkan bacaan ghunnah itu diwajibkan oleh para ulama selama-lamanya. Jadi membaca bacaan ghunnah itu wajib pada mim dan nun yang bertasydid. Ketika ada kasus nun dan mim yang bertasydid, maka membaca ghunnah, membaca berdengung, itu hukumnya wajib. Contoh seperti ini. Inna kunna taghin. Membacanya harus seperti itu, tidak boleh kita membaca biasa. Inna kunna taghin, itu enggak ada dengungnya. Kalau dengung itu kira-kira satu huruf atau dua harokat. Inna kunna
taghin wa inna jahannama la muhitatum bil kafirin. Ini wajib dibaca apa tadi? Dibaca gunnah, dibaca berdengung. Wa inna jahannama la muhitatum bil kafirin. Ini bacaan apa ini? Ada tanwin ketemu dengan ba. Bacaan iqlab. Iqlab itu berasal dari kata qalbu. Qalbu itu artinya bukan hati tapi artinya membalik. Aqlaba yuqlibu iqlaban, artinya membalik. Apa yang dibalik? Yang dibalik bunyi tanwin yang kemarin sama tanwin itu dengan nun yang mati kan? Ini apa betul? Tanwin itu kan pada hakikatnya nun yang mati itu kemarin. Baitun. Baitun. Kalau kita tulis baitun seperti ini, jadinya seperti ini. Baitun. Jadi tanwin itu pada hakikatnya adalah huruf yang mati. Nah ini tanwin yang pada hakikatnya adalah nun yang mati bertemu dengan ba, maka di sini biasanya ditandai dengan mim yang panjang. Karena apa? Karena bunyi tanwin atau nun yang mati itu ketika bertemu ba harus diiqlab, harus dibalik, harus dirubah menjadi bunyi mim. Kalau membacanya la muhitatun bil kafirin itu bacaan idhar, bukan iqlab. Tapi kalau jenengan membacanya terlalu ditekan, itu sama dengan bacaan apa? Idgham yang mislain atau idgham yang mimi kemarin. Jadi ini menjadi mim, bibir kita rapatkan tapi tidak terlalu menekan. Wa inna jahannama la muhitatum, tidak terlalu ditekan. La muhitatum bil kafirin. Tidak usah terlalu ditekan. La muhitatum. Nah, itu terlalu ditekan. Paham nggih? Kita sudah bisa membedakan antara bacaan idhar, bacaan iqlab. Sudah bisa nggih? Sudah bisa. Sekarang kembali kepada materi awal. Jadi ada nun dan mim yang bertasdid, maka wajib dibaca dengan bacaan apa? Bacaan gunnah, dengan bacaan berdengung. Berdengung itu menekan angin dari mulut ke hidung itu. Namanya berdengung. Inna kunna taghin hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Summa latus alunna yauma idzin. Paham nggih? Jadi bacanya jangan dibaca biasa. Summa latus alunna. Itu namanya enggak ada gunnahnya. Jadi gunnahnya itu harus kita tampakkan, harus kita tunjukkan gunnahnya itu, dengungnya itu selama apa itu satu huruf atau dua harokat atau dua ketukan. Tapi banyak ulama yang berpendapat bahwa gunnah di sini yang satu huruf itu atau dua harokat itu tidak bisa disamakan atau dikonversi dengan satu huruf dua harokat yang terjadi pada mat. Jadi ini lebih panjang lagi. Kalau kita mengetuk, ketukannya lebih pelan lagi. Paham nggih? Adik-adik nggih? Hammalatal hatab. Summa latus alunna
yauma idzin anin naim. Ini banyak sekali nih. Anin naim. Nun yang bertasdid juga. Paham adik-adik nggih? Kemudian ini kasus yang banyak teman-teman santri kurang jeli ketika ada nun yang bertasdid, kemudian diwakofkan. Itu justru gunnahnya lebih lama. Kalau tadi dikatakan satu alif nggih? Nggih ta gunnahnya yang biasa niki? Satu alif. Kalau diwakofkan maka menjadi 1,5 alif. Paham? Maka menjadi 1,5 alif. Hunna. Kalau ini biasa. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ada yang membaca wa antum libasul lahun. Kan ada tasdid toh? Kalau ada tasdid berarti harus ditekan karena hurufnya 2. Kecuali ditekan itu disertai dengan dengung. Ada yang wa antum libasul lahun. Itu ada. Itu gunnahnya hilang. Padahal ini gunnah pada saat waqaf seperti ini 1,5 alif. Kalau pada saat normal, pada saat wasal seperti ini, gunnahnya cuma 1 alif. Inna kunna taghin hammalatal hatab summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Kalau pada saat waqaf maka harus lebih dipanjangkan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Harus lebih panjang. Wa antum libasul lahun. Bacanya harus seperti ini. Ini banyak kasus ketika ada nun mati, ada nun yang bertasdid, kemudian di situ diwakafkan, justru gunnahnya hilang. Padahal ini gunnahnya harus lebih panjang karena 1,5 alif atau 3 harokat atau 3 kali ketukan. Bahkan 3 kali ketukan itu ketukannya agak pelan. Karena ini tidak bisa dikonversi dengan panjangnya huruf mat. Besok panjangnya huruf mat bisa kita pelajari sendiri. Paham adik-adik nggih? Saya ulangi lagi. Wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza ma syuddida. Bacaan gunnah telah diwajibkan oleh para ulama pada mim dan nun yang bertasdid. Ngaten nggih, mim dan nun yang bertasdid itu wajib dibaca dengung dan dengungnya itu adalah 1 alif atau 2 harokat, 2 ketukan. Kemudian ketukannya di sini ketukan yang agak pelan, tidak bisa disamakan pada ketukan di bab mat. Kemudian contoh di sini misalnya seperti inna kunna taghin hammalatal hatab summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Ketika dibaca waqaf maka panjangnya lebih panjang, tidak cuma 1 alif. Gunnahnya itu panjangnya gunnah, panjang dengungan tidak hanya 1 alif tapi 1,5 alif atau 3 harokat.
wa antum libasul lahun. Paham nggih adik-adik? Paham semua? Barangkali materi kita pada sore hari ini kita cukupkan sekian saja. Bisa dilanjut pada waktu-waktu yang akan datang. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau umur kita panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Wal afu minkum. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.